Pada malam gulita dinasti Han, bayangan mengerikan muncul dari kegelapan. Seorang pangeran muda berdiri termangu di bawah cahaya rembulan, namun hati dan tangannya tercabik darah. Inilah kisah Liu Pengli, pangeran Han dari abad kedua sebelum Masehi, yang tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai pertama dalam sejarah. Dari desiran angin malam di lembah Tiongkok kuno hingga gemuruh istana kaisar, cerita ini adalah perjalanan menakutkan antara kekuasaan dan kekejian. Pada tahun 200-an sebelum Masehi, dinasti Han menjulang tinggi sebagai kekaisaran besar di Tiongkok. Kaisar Wen dan Jing memerintah negeri dengan kuat. Ketika ayah Liu Pengli, Raja Liang, saudara Kaisar Jing, meninggal tahun 144 sebelum Masehi, wilayahnya dibagi menjadi 5 bagian. Salah satunya diberikan kepada Liu Pengli, menjadikannya Pangeran Jidong. Mewarisi kekuasaan besar ini, ia seharusnya melindungi rakyatnya. Namun di balik kemewahan istana, ambisi dan kesombongannya mulai menggelincir ke jalan yang gelap dan berbahaya. Kehidupan awal Liu Pengli tampak normal. Ia tumbuh sebagai bangsawan di istana megah, namun sejak muda sudah dikenal sombong dan pemarah. Ditemani pengikut yang juga punya catatan kelam, ia mulai haus kekuasaan. Meski berstatus tinggi, Liu Pengli lebih sering berkumpul dengan petualang dan budak buronan, orang-orang yang seolah tak takut pada hukum. Suasana istana yang awalnya tentram berubah mencekam saat pangeran itu tumbuh menjadi sosok yang sulit diprediksi. Perilaku Liu Pengli berubah menjadi brutal. Malam demi malam, ia berkeliaran bersama pasukan bayaran dan budaknya. Mereka menyamar sebagai pengelana, namun diam-diam menyusuri desa-desa terpencil untuk mengintai korban. Menurut catatan sejarawan Agung Simaken, Liu Pengli bahkan suka membunuh orang dan merampas harta benda mereka semata-mata untuk kesenangan. Setiap rumah menjadi target. Tangisan histeris menggema di malam buta, dan tubuh korban tergeletak tak bernyawa di tengah keheningan desa. Korban tak berdosa hidup dalam kepanikan. Para petani dan penduduk desa mulai tidur dengan pintu terkunci rapat. Mereka menyalakan obor dan api unggun di pekarangan, berdoa agar malam menutupi mereka dari mara bahaya. Namun legenda mengisahkan, darah tetap mengalir tanpa ampun. Anak gadis, pedagang, bahkan tentara muda yang melintas sewaktu-waktu bisa menjadi korban. Mayat-mayat ditemukan bersimbah darah dengan luka dari senjata tajam, sementara harta pribadi masih tersisa seolah menjadi peringatan mengerikan. Setiap fajar, warga desa menggigil melihat mayat-mayat baru berserakan, menjadi bukti kekejaman sang pangeran. Desas-desus mengerikan ini akhirnya mencapai istana. Sekitar tahun 116 sebelum Masehi, seorang pemuda, anak salah satu korban, berani melapor langsung kepada Kaisar Wu. Kaisar mendengarkan dengan serius dan segera memerintahkan penyelidikan rahasia ke wilayah Jidong. Penasihat dan detektif istana pun bekerja dengan tenang di balik layar. Mereka menemukan lebih dari 100 mayat tanpa alasan jelas, menunjukkan betapa parah kekejaman Liu Pengli. Para pejabat yang terpukul meminta Liu Pengli dihukum mati, namun Kaisar Wu mengingat ikatan keluarga, tidak tega mengeksekusinya. Sebagai gantinya, Liu Pengli dicabut gelarnya dan diasingkan. Di tempat pengasingan, Liu Pengli menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian. Lembah itu kini dikenal sebagai Zushan di Provinsi Hubei. Kekuasaan Pangeran Jidong pun dibubarkan. Tanahnya kembali berada di bawah kendali pusat Han. Tidak ada catatan pasti tentang akhir hidupnya. Yang jelas ia menghabiskan hari-harinya jauh dari kemewahan istana yang dulu ia kenal. Liu Pengli tidak membunuh karena kebutuhan atau perang, melainkan karena kesenangan pribadi. Dia menganggap pembunuhan sebagai hiburan malam, sama seperti orang biasa menikmati permainan atau pertunjukan. Setiap malam, Liu Pengli akan keluar bersama sekitar 20-30 orang pelayan dan penjaga pribadi. Mereka menyusuri desa-desa sekitar kekuasaannya sambil memburu korban secara acak.
Para korban tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi sasaran berikutnya, karena Liu dan pengikutnya membunuh siapa saja yang mereka temui. Petani, pengembara, orang tua, wanita, bahkan anak-anak. Setelah membunuh, mereka mencuri barang-barang korban sebagai trofi dan terkadang membawa pulang mayat untuk dijadikan bahan ejekan atau ditelantarkan di depan umum. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Liu menikmati melihat ketakutan di wajah korbannya sebelum dibunuh. Hal ini memberinya semacam kepuasan psikologis yang sadis. Diperkirakan Liu Pengli membunuh lebih dari 100 orang hanya untuk hiburan. Rakyat hidup dalam ketakutan. Tetapi karena statusnya sebagai pangeran, tidak ada yang berani mengadukannya secara langsung, hingga salah satu keluarga korban nekat melaporkan langsung ke istana kekaisaran. Liu Pengli tidak hanya membunuh, tapi juga menyiksa korbannya terlebih dahulu. Dalam beberapa laporan sejarah, ia dan para pengikutnya sering memotong anggota tubuh korban secara perlahan, hanya untuk melihat mereka berteriak kesakitan sebelum akhirnya tewas. Hal ini menunjukkan bahwa ia mendapatkan kepuasan dari penderitaan orang lain. Lebih mengerikannya lagi, beberapa korban dipaksa untuk menyaksikan kematian orang yang mereka cintai, sebelum akhirnya mereka sendiri dibunuh. Liu memperlakukan manusia seperti boneka hidup yang bisa ia hancurkan sesuka hati. Liu Pengli adalah contoh nyata bagaimana status bangsawan bisa menutupi kejahatan besar. Rakyat yang mengetahui pembunuhan ini tidak berani bicara karena takut dibunuh atau dianiaya. Bahkan pejabat lokal pun memilih bungkam, karena melawan Liu berarti menantang darah kerajaan. Akhirnya, hanya karena keberanian satu keluarga korban yang langsung melapor ke kaisar, tabir kebiadabannya terbongkar. Namun meskipun terbukti bersalah atas puluhan hingga ratusan pembunuhan, Liu tidak dihukum mati seperti rakyat biasa, melainkan hanya dibuang dan dilucuti gelarnya. Suatu bukti bahwa hukum saat itu pun tak mampu menembus tembok kekuasaan darah biru. Pasca pengasingan Liu Pengli, wilayah yang pernah dikuasainya seperti wilayah hantu. Rakyat masih trauma dan takut keluar rumah pada malam hari. Nama Liu Pengli menjadi legenda kelam, digunakan orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak yang nakal, seperti sosok monster dari kisah dongeng yang benar-benar pernah hidup. Para sejarawan menyebut Liu Pengli sebagai pembunuh berantai pertama yang tercatat secara resmi dalam sejarah Tiongkok, bahkan mungkin di dunia. Kisah Liu Pengli memberi kita pelajaran penting. Kuasa besar tanpa kendali bisa berubah menjadi malapetaka. Seorang pangeran yang seharusnya melindungi rakyatnya justru membawa teror dan penderitaan. Namun keadilan, walau datang terlambat, akhirnya ditegakkan. Kaisar, walau dihadapkan pada ikatan keluarga, mencabut kuasanya. Hukuman penurunan derajat dan pengusiran menunjukkan bahwa kejahatan tak pernah lepas dari konsekuensi. Dari kisah ini kita diingatkan, tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab, dan keadilan akan ditegakkan, meski dengan cara yang berbeda. Demikianlah kisah menyeramkan Liu Pengli, pangeran pembunuh berantai pertama dari sejarah Tiongkok kuno. Semoga cerita ini memberi wawasan dan pelajaran berharga. Jika Anda ingin mengetahui kisah-kisah sejarah gelap lainnya, jangan lupa subscribe kanal ini dan tekan tombol like untuk mendukung konten kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya yang tak kalah menarik.